Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin kue mendut atau kue bugis. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada tepung ketan, ada santan kelapa, garam, vanili, terus kemudian ada pewarna makanan, ada minyak sayur, cetakan mawar, dan daun pisang yang udah aku bentuk buletan ya. Ini untuk unti kelapanya ada kelapa parut, gula pasir, gula merah, pandan, dan juga air secukupnya. Nah, ini cara pembuat unti kelapanya. Kita tuangkan air ke dalam teflon. Kemudian kita tuangkan gula merahnya. Kita aduk-aduk gula merahnya sampai gula merahnya itu udah larut ya. Kita aduk pelan-pelan, bisa menggunakan spatula atau yang lainnya. Nah, ini dia gulanya udah larut. Nah, ini kita saring biar kotoran-kotoran tidak masuk ke makanan. Nah, ini udah saring. Kemudian kita masukkan lagi ke teflon yang tadi ya. Kita masak sama parutan kelapa. Kita masukin dulu, ini ada pandan, kayu manis, habis itu vanili bubuk dan garam juga. Kemudian gula pasir. Kita aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya itu larut ya. Setelah larut kita masukin kelapa parutnya. Kita aduk-aduk dan ini kita masak sampai tekstur kelapanya itu menggumpal dan bisa dibentuk ya. Kita masak mungkin sekitar 15 menitan ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan teksturnya bisa dibentuk menjadi unti kelapa. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ya teman-teman, ini udah mulai menggumpal dan bisa dibentuk. Kita matikan kompor, kita sisihin dulu. Nah, kemudian kita membuat adonan untuk kue bugisnya. Ini ada santan dan vanili bubuk serta garam. Aku campur dulu. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, udah, kemudian kita tuangkan ke adonan tepung ketannya. Nah, di sini kalau nuangin kita harus sedikit demi sedikit biar adonannya tuh benar-benar tercampur rata. Ini kita tuangkan pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan spatula atau centong seperti yang aku pakai ini, atau bisa diulenin pakai tangan ya. Nah, ini adonannya udah kalis ya teman-teman. Jika udah kalis seperti ini, udah tercampur rata dan bisa dibentuk, kita tuangkan pewarna makanan. Nah, di sini aku pakai pewarna makanan yang berwarna ungu. Jadi kalian suka warna apa terserah ya, mau pakai ungu, pink atau hijau, itu kesukaan masing-masing ya. Kebetulan ini aku pengen kasih warna ungu ya teman-teman. Lalu kita campur rata lagi. Ini sebaiknya sih pakai tangan biar cepet ya. Aku pakai centong aja nggak apa-apa. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Nah, ini warnanya ungu muda ya teman-teman.
Setelah tercampur rata, kita tuangin minyak sayurnya. Di sini bisa dikasih minyak sayur atau tidak, itu opsional saja untuk kalian. Kalau ini aku kasih ini biar dia gampang saat dikukus dan tidak lengket gitu ya teman-teman. Nah, kita ulenin lagi sampai minyak tercampur rata pada adonannya. Nah, ini dia adonannya udah aku bulet-buletin jadi 33 butir. Kemudian ini untuk kelapanya juga aku buletin 33 butir. Ini aku siapin dulu cetakan dari mawarnya. Nah, cetakan mawarnya ini diameter 5 cm ya teman-teman. Untuk adonannya tadi aku timbang itu sekitar 35 gram dan unti kelapanya itu cuman beratnya 5 gram. Jadi untuk sisa unti kelapanya itu bisa dimasukin ke dalam kulkas jika kalian untuk mau bikin kue selanjutnya. Nah, ini cara membuatnya. Kita pipihkan dulu seperti ini. Kemudian kita ambil unti kelapanya. Lalu kita tutup. Kita buletin lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita masukkan ke cetakan mawarnya. Agak sedikit ditekan-tekan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai adonannya selesai ya. Ini beberapa udah aku buletin sama unti kelapanya ya. Ini hanya sebagai contoh saja jika kalian ingin menggunakan cetakan mawarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengolesi minyak terlebih dahulu agar waktu dikukus dia tidak menempel pada cetakan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau menggunakan atau tidak punya cetakan, kalian bisa menggunakan daun. Ada beberapa yang suka menggunakan daun dan ada juga yang efisien, tidak mempunyai daun pisang, harus beli. Kalian bisa menggunakan cetakan mawar. Jadi, terserah teman-teman aja ya, mau pakai cetakan ataupun pakai daun. Nah, kalau pakai daun caranya seperti ini, kita kuncungin seperti ini ya. Lalu kita masukin buletan. Nah, ini kebetulan aku udah isi sama unti kelapa ya. Nah, kita lipat lalu kita masukin ke sini. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Gampang kan? Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi kalian mau pilih cetakan mawar atau pakai daun ya, teman-teman? Kalian lebih suka yang mana? Nah, ini dia. Aku udah selesai membungkusnya. Jadi aku sebagian pakai daun dan sebagian juga pakai cetakan mawar. Karena kebanyakan orang desa itu kalau pakai daun itu lebih suka karena mungkin rasanya lebih enak. Nah, ini dia hasilnya. Ini tuh gampang banget cara membungkusnya dan simple ya teman-teman. Jadinya juga cantik ya. Nah, seperti ini. Oke, ini semua hasilnya. Ada yang cetakan mawar dan ada juga yang dari daun ya. Lalu kita siapkan pengukusan ya teman-teman. Nah, ini pengukusannya sudah mendidih. Kita masukkan hasilnya tadi. Karena ini pengukusan aku kecil ya, jadi aku kukus jadi 2 ya. Karena nggak cukup. Karena kalau yang cetakan mawar itu kalau ditindih-tindih nanti hasilnya itu jelek. Dia bakalan ngecap
ke temennya ya. Kita kukus sampai matang, kira-kira selama 15 menit. Nah, tara, ini dia. Ini udah matang ya teman-teman. Kita matikan kompor, kita tunggu dingin, lalu kita tuangkan itu yang ada cetakan mawarnya ya, biar tidak panas. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah sedikit hangat ya. Jadi ini yang aku pakai daun pisang, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini yang aku pakai cetakan mawar. Nah, ini aku udah siapkan, ada beberapa daun pisang yang udah aku buletin. Nah, kita buka seperti ini ya. Ini tidak menempel ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian kita ambil daun pisang. Nah, cantik kan? Mantap ya. Dan untuk kalian yang mau ada ide jualan atau untuk hantaran, kalian bisa pakai mika seperti ini ya. Nah, terus kita staples. Jadi deh kue Bugis yang cantik ya. Jadi untuk adonannya ini jika dicetak pakai cetakan mawar wajib dikasih minyak ya teman-teman, agar tidak menempel dan cetakannya tuh bagus banget ya. Saat membuka itu tidak mengalami kesulitan dan hambatan dan rintangan. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang pakai cetakan mawar dan aku pakai mika ya. Dan kemudian ini yang pakai daun pisang. Cantik ya. Kita coba yuk. Nah, ini dia dalamnya. Tara. Ini tidak lengket ya teman-teman. Jadi tipsnya itu kalau membungkus harus pakai minyak terlebih dahulu, biar dia tidak menempel ke daun dan lengket ya teman-teman. Oh, ini tuh karena tepung ketan ya, jadi sangat lembut dan kenyal banget ya teman-teman. Nah, itu ada unti kelapanya. Rasanya enak banget. Itu unti kelapanya, masya Allah, rasanya legit, enak, punel gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba yang pakai cetakan mawar. Sebenarnya ini bagusnya pakai langsung gigit aja ya, nggak usah pakai sendok. Sangat menggoda ya. Langsung kita makan ya teman-teman. Rasanya enak banget, mantap. Jadi untuk teman-teman silahkan mencoba. Kalau kalian suka video aku, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.